Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Fenomena atau peristiwa tersebut seperti hujan deras, banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan yang lainnya. Selain itu, kita sering juga mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan budaya. Misalnya, seorang siswa SMA yang berhasil menjuarai lomba penelitian remaja, lomba salah satu jenis olahraga, atau siswa SMK yang berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi. Pengertian dari teks eksplanasi sendiri. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya itu dapat terjadi. Struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu struktur teks eksplanasi, ada pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua ada urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kemudian kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini juga disebut dengan deretan penjelas. Yang ketiga ada interpretasi atau ulasan. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Berikut ini terdapat teks eksplanasi yang berjudul banjir dan akan kita analisis struktur dan kebahasaannya. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Dalam paragraf ini yaitu merupakan pernyataan umum, di mana dijelaskan pengertian banjir, penyebab banjir, dan akibatnya secara umum. Paragraf selanjutnya yaitu perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis pemukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Nah, dalam paragraf ini merupakan bagian sebab terjadinya suatu banjir pada peristiwa atau fenomena banjir yang diceritakan dalam teks eksplanasi ini.
Paragraf yang selanjutnya yaitu sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukiman di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang bisa menahan aliran pemukiman cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resistensi aliran pemukiman kecil. Akibatnya, ada aliran pemukiman tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Nah, dalam paragraf ini yaitu ditunjukkan sebagai akibat dari erosi sehingga menyebabkan suatu banjir. Paragraf yang terakhir berisikan ulasan atau kesimpulan, yaitu pembuangan sampah di daerah aliran sungai membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan. Sebagai berikut, yang pertama, fokus pada hal umum. Pada teks eksplanasi yang kita telah pelajari strukturnya tadi yang berjudul banjir, pada paragraf pertama terdapat pernyataan umum, yaitu mengenai pengertian banjir serta penyebab dari banjir secara umum. Yang kedua menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Konjungsi kasual ini berisikan sebab akibat yang benar adanya. Konjungsi waktu misalnya lalu, selanjutnya, kemudian, seperti itu. Yang ketiga terdapat istilah ilmiah. Contohnya dalam teks eksplanasi tadi terdapat istilah ilmiah yaitu fisiografi. Yang keempat menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan yang terakhir bersifat informatif. Teks eksplanasi yaitu bersifat informatif, yaitu menginformasikan suatu peristiwa atau fenomena kepada para pembaca. Nah, semuanya sampai di sini penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Semoga kalian semuanya dapat memahaminya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.